Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tenovas dari Politeknik Negeri Ujung Pandang akan memaparkan gambaran umum mengenai judul yang kami ajukan, yaitu pengembangan sistem irigasi tetes berbasis IoT untuk pertanian vertikal. Nah, sistem yang kami ajukan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dalam pertanian vertikal. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, sistem ini dapat memantau kondisi lingkungan dan tanah secara real-time, serta mengatur irigasi secara otomatis sesuai kebutuhan tanaman. Nah, adapun alat dan perannya masing-masing. Nah, di sini kami menganalogikan hanya memiliki 3 not. Nah, adapun alat dari masing-masing not yaitu ada ESP8266 sebagai microcontroller, ada DHT22 yang merupakan sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitar tanaman. Data dari sensor DHT22 ini sangat penting untuk memantau kondisi lingkungan pertanian. Kemudian ada sensor kelembaban tanah. Sensor kelembaban tanah digunakan untuk mendeteksi kadar air dari dalam tanah. Sensor mengirimkan data ke SP8266 yang kemudian menentukan apakah tanah membutuhkan irigasi tambahan. Jika kadar air di bawah ambang batas yang telah ditentukan, sistem akan mengaktifkan dinamo air untuk memulai irigasi. Sensor ini memastikan bahwa tanaman menerima jumlah air yang tepat dan menghindari over irrigation atau kekurangan air. Nah, kemudian ada dinamo air mini. Dinamo air mini ini berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan air dari tangki penyimpanan ke sistem irigasi tetes. Ketika dinamo ini diaktifkan oleh relay, air akan dipompa dan dialirkan melalui pipa. Nah, kemudian ada relay. Relay di sini bertindak sebagai saklar elektronik yang mengendalikan aliran listrik ke dinamo air. Berdasarkan perintah dari ESP8266, relay akan mengaktifkan atau mematikan dinamo air. Jika sensor kelembaban tanah mendeteksi kebutuhan air, relay akan menutup kontaknya dan menghidupkan dinamo dan memulai proses irigasi. Sebaliknya, jika tidak perlu dilakukan irigasi, relay akan membuka kontak dan menghentikan aliran air. Nah, adapun di gambar ini merupakan gambaran ketika irigasi sistem diintegrasi nantinya. Nah, di sini semua komponen akan bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem irigasi yang cerdas dan efisien. Sensor kelembaban tanah dan DHT22 terus-menerus mengirimkan data ke ESP8266 yang memantau kondisi secara real-time dan membuat keputusan berdasarkan data yang diterima. Jika diperlukan, ESP8266 akan mengirimkan sinyal ke relay untuk mengaktifkan dinamo air, memulai irigasi tetes. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, sistem ini juga memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengelola irigasi kapan saja dan di mana saja. Kemudian selanjutnya ada mockup dari aplikasi web yang akan kami buat untuk sistem ini. Nah, di sini pada mockup ini di setiap node akan ada 2 chart. Nah, chart yang pertama yaitu chart suhu, bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan real time mengenai kondisi suhu di sekitar tanaman. Dengan mengetahui tren dan fluktuasi suhu, pengguna dapat memastikan lingkungan pertanian vertikal tetap dalam kondisi optimal untuk pertumbuhan tanaman, serta melakukan tindakan korektif jika terjadi kondisi suhu ekstrim yang dapat mempengaruhi tanaman. Nah, kemudian ada tampilan chart kelembaban tanah bertujuan untuk menyediakan informasi yang tepat dan real time mengenai kondisi kelembaban tanah. Dengan memahami tingkat kelembaban tanah, pengguna dapat mengelola irigasi secara lebih efektif. Nah, kemudian ada tombol on off bertujuan untuk memberikan kontrol manual kepada pengguna atas sistem irigasi. Meskipun sistem ini dirancang untuk beroperasi secara otomatis berdasarkan data sensor, kemampuan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem secara manual memberikan fleksibilitas tambahan bagi pengguna. Ini sangat berguna dalam situasi di mana pengguna perlu melakukan penyiraman tambahan di luar jadwal otomatis atau menghentikan irigasi sementara untuk perawatan atau inspeksi. Nah, di sini pada mockupnya hanya terdapat 3 not karena kami mengumpamakan di sini hanya memiliki 3 not. Catnya akan bertambah sesuai dengan not yang dimiliki. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran umum judul yang kami ajukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.